Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di video kali ini kita akan membahas tentang post data ya. Sebelum post data itu, ini kemarin kita kan udah melakukan refactor kode, di mana eh, kode kita kemarin itu terdapat dua kelas. Pertama ada kelas user. Kelas user ini kita gunakan sebagai model ya, objek model. Kemudian ada user provider. User provider ini kita gunakan untuk proses request HTTP kliennya. Nah, kemudian di program.cs atau di main methodnya itu hanya menjalankan metode dari user provider saja, sehingga kemarin itu kode kita kurang lebih seperti ini ya di program CS kita. Nah, di sini jadi kita bisa jadi kita tinggal panggil saja, sorry, bentar. Oke, seperti ini. Jadi di sini kita tinggal jalankan, kemudian masukkan nilai ID-nya, enter, maka nanti data yang berasal dari server mockAPI.io-nya muncul seperti ini. Nah, kenapa get data by ID atau kode ini kita pindahkan, atau kenapa sih kita butuh user provider? Nah, jadi user provider ini kita butuhkan agar kode-kode untuk melakukan request itu tidak terletak di void main. Ya, void main ini hanya untuk input misalnya, atau hanya untuk menjalankan aplikasi saja. Ya, nah dengan cara seperti ini, maka kelas user provider eh, dengan metode get data by ID ini bisa kita gunakan di mana saja. Saya contohkan nih misalnya kita buat form ya. Saya contohkan misalnya saya add sebuah form, Windows Form, namanya biarkan saja form 1. Oke, kemudian di form ini kita ambil satu button, lalu kita ambil satu, ini objek ya, kita ambil satu objek button, kemudian kita ambil satu objek text box seperti ini. Oke, berarti sudah ada dua objek nih. Objek pertama namanya text box 1, objek kedua namanya button 1. Oke, sekarang di button 1 saya akan jalankan perintah string id sama dengan textbox 1 titik text. Kemudian user sama dengan new user provider titik get data by id. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita tampilkan datanya di message box, misalnya user titik nama. Saya tampilkan nama saja misalnya. Oke, selanjutnya programnya kita jalankan lewat sini ya, di main ini. Oke, kita impor dulu di sini using system.windows.form, kemudian baru kita jalankan application titik run form 1, new form 1. Oke, seperti ini. Oke. Jadi sekarang programnya kita menggunakan pemrograman, misalnya kita ganti teknologi nih, misalnya dulunya kita pakai pemrograman konsul, sekarang kita menggunakan pemrograman berbasis form misalnya. Kemudian tinggal masukkan datanya nih, satu, saya jalankan, nanti harusnya muncul namanya. Oh, sorry. Oh, ini ya. Oke. Kemudian nih, saya ganti jadi 2, saya klik lagi, harusnya muncul datanya. Ya, 3. Nah, ini semuanya kan datanya dari server mockAPI.io, seperti itu. Nah, jadi dengan cara seperti ini, kelas kita ini, kelas user provider ini bisa digunakan baik di form maupun di konsul. Kalau kita mau pakai dia di konsul ya tinggal pakai yang kayak gini ya, yang seperti ini tadi, ya, buat inputan, kemudian buat user sama saja caranya seperti itu. Oke, jadi maksud saya ingin menjelaskan bahwa kita melakukan refactor dengan memindahkan kode yang harusnya ada di main method, kita pindahkan ke user provider. Tujuannya agar kode tersebut bisa digunakan
eh, di tempat lain ya, tidak hanya di main method saja, tapi nanti dia juga bisa digunakan di form dan di project-project lainnya seperti itu. Oke, eh, berikutnya kita akan lanjut ke post data ya, kita akan lanjut ke post data. eh, di latihan ini kita akan mengirim data. Jadi kalau sebelumnya kan kita akan get data itu kita mendapatkan data. Nah, kalau sekarang kita akan mengirimkan data ke situs mockapi.io. Mengirim data dari HTTP client ke HTTP server ini disebut menggunakan metode POST ya namanya. Kemudian data itu harus dikirim dalam bentuk JSON string. Ini sudah sesuai dengan aturan yang ada di servernya, di server mockapi.io-nya. URL-nya nanti cukup ditambahkan /user saja di bagian endpoint-nya. Nanti kita bahas ini. Jadi ini tambahkan /user. Kemudian datanya seperti ini data JSON. Datanya dalam bentuk JSON. Jadi kita hanya perlu mengirimkan data nama dan alamat. Ya, nanti ID itu akan dibuat otomatis oleh server mockapi.io-nya. Nah, untuk mengirim data, itu pertama kali yang kita lakukan adalah kita harus mengisi data dulu kan. Kita nyiapin datanya dulu. Jadi menyiapkan data itu dengan cara membuat objek. Sebelumnya kita udah punya kelas user. Nah, untuk membuat objek dari kelas user itu ada dua cara. Pertama dengan cara seperti ini. Ini berarti kita mengakses properti langsung dari kelas usernya. Kalau seperti ini seperti biasa. Cara seperti yang pertama ini misalnya gini ya. Saya contohkan. Formnya saya tutup dulu. Ini nih. Nah, karena kita pakai get set ini. Nah, ini magic juga sih, magic method yang ada di sysap ya. Karena kita pakai get set ini, maka kita bisa ngisi data dengan cara seperti ini. Ya, tapi kalau misalnya kita cuma definisiin seperti ini saja, misalnya seperti ini, oke, maka ini tidak bisa kita lakukan cara yang pertama ini. Ya, kita hanya bisa mengisi data dengan cara yang kedua, buat objek dulu, baru panggil atributnya, isi nilainya, panggil atributnya, isi nilainya seperti ini. Oke, jadi kita menggunakan getSet, properti getSet supaya kita bisa menginisiasi nilai dari objek itu secara langsung. Oke, kemudian setelah kita mengisi nilai atau membuat objek dari kelas user, berikutnya kita akan mengubah objek tersebut menjadi JSON, data JSON. Nah, ini tadi ya, ini pertama kita buat objek dulu, kita isi nilainya, kemudian kita convert pakai kelas namanya JSON convert. Ingat JSON convert ini bukan punya sysap ya, tapi punyanya Newtonsoft JSON yang kita install kemarin ya, pakai NuGet kemarin. Jadi JSON convert titik serialize object. Nah, serialize object ini kan kalau kita lihat dia menggunakan metode statik nih. Karena kita manggilnya langsung JSON convert titik serialize object. Nah, berarti dia merupakan metode statik. Kemudian masukkan objeknya, nanti kalau kita tampilkan datanya sudah berubah menjadi dalam bentuk JSON string ya, JSON string. Nah, kemudian nanti dari JSON baru kemudian kita convert lagi menjadi string content. Nah, ini aturan dalam sysapnya ya. Aturan dalam sysap itu kalau kita mau ngirim data post itu harus dalam bentuk string content. Nanti di sini kita masukkan data JSON-nya, kemudian encoding-nya, kemudian MIMES application JSON-nya. Oke, saya langsung saja nih. Di program CS-nya, oke, saya akan komentar dulu. Oops, sorry. Oke, kita coba buat ini dulu ya. Kita buat objek dulu nih. Misalnya saya buat objek user, new user, kemudian saya langsung memberikan nilai ini. Berarti saya menggunakan properti getSetnya langsung. Nama harusnya muncul otomatis. Misalnya namanya Wawan, koma, kemudian alamat sama dengan misalnya Jalan Jenderal Sudirman Reho. Oke, ini kan objek nih ya. Kalau kita tampilkan ya yang tampil objek user, nama objeknya. Nah, inilah kemudian nanti kita akan kita ubah dia menjadi JSON string, Nah, misalnya nih saya pakai, bentar kita lihat nih biar sama dengan modul. Namanya user JSON. Oke, saya buat nih variabel string. Misalnya user JSON sama dengan
JSON convert titik serialize. Nah, perhatikan. Kalau kemarin kita pakai deserialize. Kalau deserialize berarti mengubah dari string menjadi JSON. Kalau serialize gunanya berarti untuk mengubah dari objek menjadi JSON string. Udah masuk ini nilainya user. Seperti ini. Kemudian kalau kita mau coba tampilkan, saya coba tampilkan misalnya user JSON-nya. Harusnya muncul nih datanya udah dalam bentuk JSON nih. Kan JSON ya, JSON itu kan seperti ini nih, buka kurawal, key value, key value, seperti itu dan seterusnya. Ini udah data dalam bentuk format JSON seperti ini. Nah, kemudian data ini berikutnya dikonvert lagi ya, kita convert lagi menjadi string content. String content. Oke, sama dengan new string content. String content ini punya beberapa parameter. Oke, parameter pertama itu adalah kontennya, user JSON nih kontennya. Parameter kedua itu encodingnya, encoding titik f8. Kemudian parameter ketiga itu memes headernya, sorry, application slash JSON seperti ini. Nah, ini udah siap nih datanya nih, tinggal kita kirim dia menggunakan HTTP client ya, tinggal dikirim. Nah, untuk menggunakan HTTP client sama, saya menggunakan using, kemudian HTTP client sama dengan new HTTP client seperti ini. Oke. Biar gampang nih kita masukin saja nih coding yang dari user ini sampai string content ini, di cut saja, masukkan saja ke dalam ini. Oke, jadi seperti ini. Oke. Nah, kemudian kita definisiin URL ya. Kalau di HTTP client ini saya baru cek juga sih, ternyata URL-nya tidak perlu pakai URI seperti ini ya. Dia cukup string aja bisa. Jadi string sama dengan apa misalnya? Sorry. String URL sama dengan URL-nya misalnya seperti itu. Kita cek dulu URL-nya dari modul. Ini URL-nya. Oke. Oke, seperti ini. Udah. Kemudian URL-nya sudah ada. Berikutnya udah tinggal kita var request sama dengan client titik post asin. Nah, post asin ini dia punya parameter pertama URL, kemudian string content. Nah, seperti ini. Kita cek dulu nih. Oke, titik result. Nah, jadi namanya post itu kan dia ngirim. Kalau get kemarin kan dia cuma satu parameternya, cuma URL saja. Karena kan dia ngambil data, mau ngambil ya. Nah, karena kita mengirim data, kita pakai metode namanya post asin. Post asin ini selain URL, kita juga memasukkan data yang mau kita kirim, yaitu string content tadi ya. String content berisi JSON dan memesnya, memes encodingnya. Udah, ini udah terkirim, harus kalau dijalankan harusnya udah terkirim datanya. Nah, perhatikan di sini. Ini kan saya menggunakan var. Ya, var ini kan sebenarnya kalau kita malas menyebutkan tipe data dari variabel, kita bisa pakai var. Atau kalau kita mau lebih jelas, misalnya ini sebenarnya menggunakan HTTP response message ya. Seperti ini. Nah, jadi tipe kembalian dari post asin itu adalah HTTP response message. Kan ini kan HTTP-nya ngirim nih. Nah, ini responnya disimpan di variabel dengan tipe HTTP response message. Nah, dari sini sebenarnya udah bisa kita tampilin ya, udah bisa kita tampilkan. Misalnya kita mau tampilin langsung apa sih responnya. Nah, responnya tergantung dari servernya ya, tergantung dari servernya. Read asin a string titik sorry, ini method titik result seperti ini ya. Kalau saya jalankan, kita lihat. Oh sorry, ini masih kode yang tadi kayaknya. Sebentar. Oke, namanya Wawan. Oke, saya coba ganti nih, Wawan 1. Oke, kita simpan, kita jalankan. Oke, nah ini muncul nih, message data sudah disimpan.
Ya, berarti datanya udah disimpan. Ini ada tampil satu ini di mana dia? Oh, ini ya, saya ada console readline ya. Sorry. Oke, jadi respon dari servernya itu adalah eh, berupa JSON juga. Nah, nih, message data sudah disimpan. Jadi kita ngirim data dalam bentuk JSON ke mock api.io. Nanti si server juga memberikan respon ke kita. Responnya kalau kita lihat dalam bentuk string JSON juga. Nah, makanya mari kita bahas bahwa JSON itu adalah format aplikasi agar aplikasi bisa saling berkomunikasi, ya. Nah, kalau kita lihat di servernya, ini ada berapa datanya? 26 data ya. Saya klik data. Ini harusnya udah masuk nih. Wawannya udah masuk 2 kali malahan. Nah, ini wawan satu, wawan satu. Oke, datanya udah berhasil kita kirim ya. Nah, sekarang sebenarnya kita bisa cek juga. Sorry. Kita bisa cek juga berhasil atau enggak sih ngirim datanya. Nah, itu nanti biasanya ada if ya. Ada if itu misalnya gini. eh if kita buat misalnya request titik is, nah ini success, eh, nama propertinya is success status code ya, artinya kalau requestnya berhasil, karena bisa saja requestnya gagal ya. Nah, jadi kalau requestnya berhasil, kita tampilin nih resultnya. Misalnya saya contohkan seperti ini. Oke, kalau requestnya gagal, misalnya saya buat else, call to line juga, misalnya saya tampilkan data gagal disimpan. Oke, apa sih kondisinya? Kondisi dia gagal disimpan ada banyak, misalnya URL-nya salah. Harusnya user saya ganti misalnya double S nih, typo misalnya. Pada saat kita jalankan, nanti harusnya muncul data gagal disimpan. Kenapa? Oh, ternyata kita typo. Seperti itu. Kita juga bisa nanti nampilin respon dari servernya juga bisa. Ya, data gagal disimpan ini karena apa sih? Misalnya koma, saya kasih tahu nih request titik konten titik read asin astring titik, sorry seperti ini, titik result. Jadi panjang nih ya, saya ke bawah sedikit saja. Oke, seperti ini. Nah, kita coba nih, saya errorin lagi URL-nya, nanti muncul not found. Nah, berarti eh, HTTP client itu gagal menemukan alamat ini, karena kan memang alamatnya kita sengaja salahin ya, harusnya kan nanti user ya, seperti ini. Jadi untuk sederhananya seperti ini ya, untuk sederhananya seperti ini. Oke, ini kita refactor juga sama seperti get data by ID kemarin ya. Kita pindahkan juga dia ke dalam user provider. Ya, kita pindahkan dia ke dalam user provider. Tujuannya sama. Tujuannya agar dia nanti bisa digunakan di macam-macam project, tidak hanya di main metodenya konsul, bisa juga di form dan di project lainnya. Oke. Nah, di sini saya akan buat satu method dulu sama public static. Tipe kembaliannya kalau ini adalah HTTP respond message ya, HTTP respond message. Nama metodenya adalah create user misalnya, atau create data aja, create data. Create data ini parameternya adalah user seperti ini. Oke, sudah, tinggal saya copy aja nih. Oke, ini kita copy dari using sampai sini. Oke, kita simpan, pastekan di sini. Nah, untuk mengecek berhasil atau tidaknya, ingat ya, metode itu dibuat hanya untuk satu tujuan. Metode ini, metode create data ini tujuannya pokoknya cuma ngirim data saja. Berhasil atau tidaknya bukan urusan dari metode ini misalnya. Nah, maka pertama kali if-nya saya buang, karena if ini kan untuk ngecek ya. Oke, karena kan bukan tugas metode ini untuk ngecek berhasil atau tidaknya. Oke, kemudian nah nanti dia return request seperti ini. Request kan HTTP response message ya, makanya dia sama nih. Oke. Nah, kemudian ini bukan lagi di sini, tapi dia nanti berasal dari parameter. Dia jadi parameter, ya jadi parameter objek. Udah nih, udah selesai. Oke, tinggal disimpan. Nanti di program tinggal kita buat nih, misalnya kita buat datanya user sama dengan new user.
Oke, seperti ini. Nah, di sini misalnya tadi nama ya. Nama sama dengan Budianto, alamat sama dengan misalnya Jalan Manggis Baru misalnya seperti ini. Gimana cara nyimpan data? Tinggal panggil user provider titik create data. Masukkan datanya. Udah selesai. Bagaimana kalau kita mau ngecek respon? Tinggal kita cek di sini http respon message. http respon message misalnya respon. Udah tinggal kita cek if respon titik is success kode. Nah, maka tadi saya katakan untuk ngecek respon itu bukan tugas dari create data, tapi si pemanggilnya yang ngecek, yang pemanggilnya misalnya respon ini ya. Nah, seperti ini. Udah, ini tinggal kita lanjutkan. Misalnya kita buat write data berhasil disimpan seperti ini. Atau misalnya kita buat seperti ini, string ya, string result sama dengan, ini bukan respon tapi request, sorry, lebih tepat namanya request ya. Oke, ini saya ganti request titik content titik read asin a string titik method titik result. Nih, kalau dia berhasil atau langsung saja nih, nggak usah pakai if, langsung kita tampilin console red line result. Udah seperti ini. Oke, kita jalankan. Nanti muncul message data sudah disimpan. Oke, dan seterusnya. Oke, ini udah selesai nih. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau kita mau mengimplementasikan ini di form? Kan lebih gampang kalau kita mau implementasikan di form. Ya, nanti tinggal di form. Oke, kita tinggal buat lagi nih. Buat toolbox-nya misalnya saya buat textbox untuk, sorry, mana textbox untuk nama. Saya copy. Textbox untuk alamat. Kemudian buat button. Nah, buat button. Ini namanya kita ganti misalnya, oh ini textbox 2 ya, misalnya kita ganti jadi txt nama. Ini namanya kita ganti jadi txt alamat misalnya, seperti ini. Nanti di buttonnya kita ganti tulisannya jadi buttonnya, saya mau cari teks ya. Teks di mana sih? Ini ya, simpan. Oke, udah nih. Tinggal jalankan. Kita ambil datanya string. Kita tadi punya dua objek ya. Objek pertama tadi txt, txt nama dan txt alamat. Saya buat nih string nama sama dengan, oh kalau mau langsung bisa aja. Misalnya gini, sebentar. Oh, satu-satu aja lah. Satu-satu ya. String nama sama dengan txt nama titik teks. Oke, kita ngambil teks nih dari variabel, dari objek txt nama kita ambil teksnya. Kemudian string alamat sama dengan txt alamat titik teks. Oke, kemudian baru kita panggil user provider. Oh sorry, kita buat variabel aja dulu. Nama variabelnya kan http respon message ya, http respon. Oh ini tidak ada nih http respon message karena kita belum impor. Kita belum impor di di bagian atasnya. Ini kita belum impor. Kita mau impor nih using system titik http, sorry, sistem titik apa sih kemarin, http, ntar saya lupa, oh .net ya, sorry, using system.net.http. Oke, kita kembali lagi ke sini tadi ke button 2 ya. Udah tinggal http respon message request sama dengan user provider titik create data. Oke, nah kita belum buat objeknya nih, kita buat dulu objek usernya. User sama dengan new user.
Nama ini berasal dari variabel nama, kemudian alamat ini berasal dari variabel alamat. Oke. Kalau kita lihat, kalau kita lihat kan ini panjangnya nih, kepanjangan ya, ini boleh saja langsung kita masukkan di sini ya. Bisa saja kan, karena kan dia string ya. Ini juga sama. Kita copy, masukkan ke sini. Udah, ini tidak perlu lagi. Kodenya jadi lebih sedikit nih. Oke. Nah, tinggal kita masukkan usernya di sini. Oke, sampai sini udah selesai. Nah, sekarang implementasinya kita bukan lagi di konsol, tapi misalnya kita mau implementasikan di form misalnya. Oke, berarti tinggal gunakan application titik run, kemudian new form 1. Oke, seperti ini. Udah tinggal jalankan. Kita jalankan. Oh, saya lupa. Ada yang kelupaan itu responnya. Harusnya kan ada responnya data udah disimpan atau data belum disimpan ya. Oke. Kita panggil message box, mbox. Oke. Kita panggil tampil ini hasilnya request titik content titik read as string asin titik result. Oke. Sudah selesai nih. Kita jalankan. Saya isi datanya misalnya Abdul Rahim, alamatnya misalnya Jalan Makalam. Kita klik tombol simpan, kita tunggu message muncul, data sudah disimpan. Oke, kita tutup. Kita lihat nih di servernya. Oke, harusnya muncul Abdul Rahim, Jalan Makalam, ID-nya 28. Kalau kalian mau lihat responnya kan bisa langsung akses URL-nya saja ya. Tinggal klik saja di sini nih, buka, copy, pastikan ke URL nih. Oke. Nanti kelihatan semua nih data usernya. Nah, ini yang barusan kita simpan tadi. Nah, jadi implementasinya bisa di berbagai tempat ya. Jadi user provider itu bisa dipakai di mana saja. Kalau kita mau misalnya buat pakai konsol input read line bisa juga, tidak masalah. Silakan dibuat nanti di program CS-nya. Nah, itu contohnya kalau di modul. Eh, nah, nih kalau di modul kan nih saya buat nih pakai perulangan nih, perulangan, kemudian inputkan nama, inputkan alamat. Nah, kemudian user provider masukkan datanya. Nah, ini contohnya kalau kita pakai konsul. Nah, tapi intinya yang ingin dicapai di sini adalah kenapa kita memisahkan kode untuk menyimpan data itu dari program CS ke user provider ke sini. Tadi tujuannya supaya metode ini bisa dipakai di semua tempat. Ya, bisa dipakai di semua tempat. Mau di konsul bisa, mau di form juga bisa. Oke, seperti itu. Oke, videonya sudah cukup panjang. Silakan dicoba. Nanti kita akan bahas lagi untuk video-video berikutnya. Saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.